marra. Ini kelanjutan di ayat 258. Raja Namruz ya menantang Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Dia pun menjawab, saya pun bisa menghidupkan, mematikan. Begitu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan selanjutnya, Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Coba Tuhanmu, wahai Namruz, datangkan matahari dari barat. Mongong dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu. Au kalladzi marra, atau kalladzi marra, seperti orang yang melewati. Sebagian ahli tafsir mengatakan siapa orang itu? Uzair. Ala qaryatin, atas suatu negeri. Negeri apa itu? Di sini Baitul Maqdis. Begitu. Ada apa di sana? Wahiya khawiyatun ala urushiha, dan itu negeri khawiyatun, roboh, ala urushiha, atas atap-atapnya, hancurlah, berantakan negeri itu. Begitu, nggak ada penghuninya ya, seperti orang habis tsunami atau gempa bumi, itu hancur semua itu daerah itu. Qala, orang tersebut lantas berkata, ini ahli tafsir mengatakan orang itu Uzair itu. Allah alam ya. Saya mengutip saja. Anna yuhyi hadhillah, bagaimanakah yuhyi hadhillah, Allah akan menghidupkan negeri ini ba'da mautiha, sesudah kematiannya, kehancurannya. Jadi negeri itu sepi, hancur, berantakan. Bisa dibayangin lah, seperti tsunami, sepi kan, hancur, rumah-rumah hancur semuanya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Orang ini mengatakan, bagaimanakah Allah akan menghidupkan negeri ini sudah kehancurannya ini? Itu. Lantas Allah Subhanahu wa taala fa'amatahullah, lalu Allah mematikan orang itu mi'ata'am, selama 100 tahun. Begitu. Summa ba'asah, kemudian Allah membangkitkannya lagi orang tersebut. Jadi orang yang nanya itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, lantas dibangkitkan lagi. Qala, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya sama orang tersebut yang sudah meninggal 100 tahun, dihidupkan lagi. Kam labista, berapa lama engkau tinggal? Berapa lama engkau tinggal? Padahal dia habis meninggal tuh 100 tahun. Qala, ya Uzair berkata, labistu yauman, aku tinggal sehari, gitu ngomongnya. Sehari kayaknya gitu. Au ba'du yaum, malah setengah hari gitu. Padahal qala, dia Allah berfirman, bal labista mi'ata'am, bahkan engkau tinggal mi'ata'am, 100 tahun gitu. Dia berasanya baru sehari, saya meninggal baru setengah hari gitu. Namun Allah menyatakan bal labista mi'ata'am, bahkan engkau tinggal 100 tahun. Begitu. Di tempat itu tuh, di meninggalnya itu. Fangzur, lantas Allah berfirman lagi, engkau lihatlah,
ila ta'amika, kepada makananmu itu, wasyarabika, dan minumanmu, lam yatasannah, ia tidak berubah. Wah, luar biasa. 100 tahun kalau Allah berkehendak, itu makanan minuman gak berubah itu. Gitu. Lihat loh, makanan kamu tuh masih utuh gitu. Padahal sudah diwafatkan oleh Allah 100 tahun. Wangzur, lantas suruh melihat. Wangzur ila himarik, dan kau lihatlah kepada keledaimu. Nah, keledainya ini hancur, tinggal tulang belulang, tapi giliran makanan dan minumannya dia masih utuh. Tapi keledainya sudah menjadi tulang belulang, yang nanti Allah memperlihatkan kepada orang ini bagaimana tulang belulang yang sudah hancur itu dihidupkan kembali, gitu. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan menjadikanmu ayatan linnas, bukti kekuasaan Allah bagi umat manusia. Membangkitkan itu kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Wangzur ilal izami, dan lihatlah ilal izami, tuh tulang belulang itu. Jadi makanannya masih utuh, makanan dan minumannya masih utuh, tapi keledainya dia sudah jadi tulang belulang. Lantas Allah berfirman, wangzur ila himarik, wangzur ilal izami, lihat kepada tulang belulang itu, keledai itu, kaifa nungshisuha, bagaimanakah kami akan menyusunnya kembali. Itu langsung di hadapannya itu tulang belulang itu dibalikin lagi oleh Allah, hidup seperti semula keledai itu. Subhanallah ya. Masya Allah. Summa naksuha, kemudian kami membungkusnya lagi padanya lahma, daging. Jadi tulang yang udah hancur itu 100 tahun, bayangin dah. Udah tulang kering, sudah nggak ada apa-apa itu. Allah balikin kembali, membungkusnya dengan daging lagi. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah jelas baginya itu. Wah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini, ia mengatakan, qala, ia Uzair berkata, a'lam, aku mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Itu jangan heran, tulang belulang yang sudah ratusan tahun bagi Allah kecil itu. Nanti di ayat selanjutnya ini Nabi Ibrahim bertanya sama Allah begitu. Penasaran juga bagaimana cara Allah menghidupkan begitu. Di ayat selanjutnya nanti ini Allah Subhanahu wa ta'ala, annallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu. Allah a'lam bishawab ya. Ayat yang 260. Wa iz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini. Ya, Nabi ini Rasul yang nanya lagi. Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan padaku, kaifa, bagaimana, tuhyil mauta, engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati, meninggal, ya Allah, begitu. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, awalam tu'min, kamu gak percaya? Gitu kata Allah. Belum percaya kamu? Gitu. Qala, dia Allah berfirman, awalam tu'min, apakah belum engkau percaya? Belum yakin? Gitu.
namanya Nabi Rasul masih nanya begitu, dijawab oleh Allah, ditanya lagi, kamu belum percaya? Qala, apa jawab Nabi Ibrahim ketika Allah nih seperti itu? Bala, iya aku percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tenang, mantap gitu, yakin gitu maksudnya. Buat biar hati kami mantap ya Allah, yakin gitu. Lantas Allah Subhanahu wa taala, karena yang minta Nabi dan Rasul dipenuhi itu, sudah oke gitu. Lantas Allah menyuruh, qala, dia Allah berfirman, fahuz arba'atan, ambil 4 apa? Minat toir, burung. Sudah kamu ambil 4 burung gitu. Nah 4 ini keramat 4 nih, di sini disebut dalam Al-Quran arba'ah. Pokoknya angka-angka yang disebut dalam Al-Quran itu harus diperhatikan itu. Arba'ah, kenapa arba'ah? Wallahu a'lam, ya Allah yang tahu. Maka ambillah arba'atan minat toir, 4 burung. Ambil. Fasurhunna, lalu potong-potonglah burung-burung itu, kalian sembelih, kau sembelih, ilaika kepadamu. Sembelih itu 4 burung itu, potong-potong, kakinya, tangannya, semuanya dipotong. Summa ja'al, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian engkau jadikanlah ala kulli jabalin, pada tiap-tiap gunung, minhunna juz'an, dari burung-burung itu 1 bagian. 4 burung ini disuruh disembelih, dipotong-potong tuh kakinya, tangannya, palanya, digabung tuh 4 burung itu. Lantas diperintahkan oleh Allah ke gunung, ya, masing-masing gunung 1 bagian, taruh sana, terpisah itu. Summat uhunna, lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, ud'uhunna, panggillah mereka, burung-burung itu, panggil gitu. Kalau Allah yang nyuruh kecil itu, ya'tinaka sa'ya, kata Allah Subhanahu wa taala, panggil burung-burung itu yang kamu udah sembelih, sudah dipotong-potong, sudah ditaruh di gunung sana, gunung sini. Ya'tinaka sa'ya, panggil tuh burung-burung yang tadi. Ya'tinaka sa'ya, niscaya akan mendatangimu dengan segera. Hidup lagi burungnya. Gitu. Di sini kita bisa ambil pelajaran, Allah cukup memanggil makhluknya yang telah mati beribu-ribu tahun dengan cukup memanggil. Allah a'lam bishawab, niscaya akan mendatangimu dengan segera. Panggil tuh. Summad'uhunna, kemudian panggillah mereka, burung-burung itu, wahai Ibrahim, ya'tinaka sa'ya, pasti akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah azizun hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Begitu tuh Nabi Ibrahim caranya begitu gitu loh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, bagi Allah adalah kecil menghidupkan kembali. Yang belum ada pun Allah kuasa, apalagi hanya sekedar menghidupkan. Yang sudah ada bahannya tinggal menghidupkan, bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah. Tapi bagi orang-orang kafir nggak percaya itu, nggak mungkin tulang belulang ini akan hidup lagi. Beda orang kafir. Orang kalau sudah ingkar, nggak percaya, kebenaran pun nggak bakal diterima bagi dia. Mudah-mudahan ya, kita, keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan terakhir, masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan. Beda nih ya. Menginfakkan, menyodakohkan. Nih khusus. Makanya bersyukur dah kalau kita bisa sering gemar infak. Nih, gemar sodakoh. Ya, beda dengan orang gemar sholat. Gemar sholat, gemar sodakoh, beda nih. Kalau gemar infak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perumpamaan orang yang menginfakkan. Menginfakkan apanya? Amwalahum, harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Punya harta berlebih ya, bantu orang yang kesusahan, membantu musola yang sedang mau dibangun, misal itu. Amwalahum, harta nih ya, menginfakkan harta, wangkah ya, pokoknya harta gitu. Kamasali habbatin, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan satu benih ya, ambatat sab'a sanabila, ia menumbuhkan berapa? Sab'a, 7, sanabila, 7 tangkai. Satu benih ditanam, itu nanti tanamannya itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Nah, paham ya? Di sodakoh nih. Makanya luar biasa nih Sabtu Minggu. Wah, luar biasa ibu-ibu nih. Ya Allah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkainya itu akan menghasilkan mi'atu habbah, 100 benih. Kita nanam 1, tumbuhlah tuh 7 tangkai. Setiap tangkainya akan menghasilkan berapa benih, Bu? 1 tangkainya berapa benih? 100 benih. 1 benih numbuhin 7 tangkai. 1 tangkainya menghasilkan berapa benih? 100 benih. Maka jangan heran kalau orang yang gemar sodakoh, gemar infak, hartanya berlimpah, nggak usah heran. Makanya secara ilmu teori ini, ayat ini, kalau ingin kaya, perbanyak gemar sodakoh infak. Coba dah, bayangin ibu sodakoh 1 benih nih misalnya, ya, numbuhin tuh 7 tangkai. Setiap tangkainya menghasilkan 100 benih. Berarti kalau 7 tangkai berapa benih, Bu? 700. Ibu sodako 1000 misal. Ini misal nih. Sodako 1000 berarti berapa, Bu? 7.000. Lantas dalam 1 tangkai itu menumbuhkan 100. Hitung sendirilah. 700. Ibu sodako 1000 itu dibalas oleh Allah 700.000. Betul nggak tuh, Pak Haji? Sodako 1000, lantas numbuhin dah 7.000 tuh kan, 7 tangkai. Dalam 1 tangkainya itu 100, berarti dibalas 700. Itu kalau sodakoh 1000. Jangan heran kalau orang yang gemar sodakoh, sekecil apapun sodakoh kita, harta ya, di sini amwal, harta, duit, apalah harta pokoknya. Coba dah, Pak Haji ini yang udah merasakan, sodakoh itu bukan mengurangi harta kita, bertambah, yakin itu, asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin dipuji orang. Harus ada syaratnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah minta dipuji oleh orang, dilihat oleh orang, cukup Allah saja.
nanti akan bertambah harta kita. Kalau kita punya lebih, kalau pas-pasan ya sudah buat makan lah keluarga kita, anak kita. Kalau lebih silahkan, ya kecil nggak apa-apa, 1.000 kah, 2.000 kah, ya ini akan berlipat-lipat. 100.000 7.000 kali 100 700.000, cuman sodako 1.000. Ini ilmu ingin kaya nih begini nih ilmunya nih. Ilmunya apa? Sodako, infak nih sebanyak-banyaknya biar kaya dunia. Wallahu alam. Ini kan saya yang mengutip ayat ini, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yudha'ifu, dia Allah melipat gandakan liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, siapa? Sodakonya, infaknya yang ikhlas, itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sodako yang ingin dilihat orang, dipuji orang. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kalau saya coba mengkaitkan dengan ayat Quran surat 6 ayat 160, Allah Subhanahu berfirman, bedanya di mana nih? Kalau yang ayat ini 261 infak harta kita. Lantas di ayat 160 surat yang ke-6, Ustaz Manoto, surat ke-6 apa tuh? Apalah? Bu, surat ke-6 apa tuh? Lupa nih. Ustazah Undus nih, apa nih? Surat ke-6 apa? Lupa. Pak Haji, surat ke-6 Pak Haji. Ustaz ada. Hah? Al-Anfal apa Al-An'am? Al-An'am, ya Pak Haji. Jarang baca nih, jangan-jangan nih. Aduh. 160, coba nanti dicek. Mangja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mangja'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan kebaikan, mengerjakan kebaikan, falahu asru amsaliha, maka baginya berapa Bu? 10 amsalia, dilipatkan 10. Kalau yang tadi infak harta kita, 1 benih muncul 7 tangkai, 7 tangkai menghasilkan, setiap tangkainya menghasilkan 100 benih. Kalau ini al-hasanah, kita nolong orang misal kesusahan, bentuknya tenaga kah atau kebaikan lah gitu. Falahu asru amsaliha, Allah akan membalasnya 10 amsalia semisal itu. Kebaikannya 1 misalnya, nyingkirin duri di jalan misal, itu dapat 10 tuh kebaikan. Wa man jaa bisayyiati, dan barang siapa yang datang dengan keburukan, fala yujza illa mislaha, Allah membalas sepadan. Kalau keburukannya 1 ya Allah balas 1, tapi ketika kebaikan itu Allah lipatkan 10. Makanya kita bertanya, kalau ada orang meninggal dunia misal, kok kebaikannya sedikit mengalahkan keburukan, apa? Keburukannya itu mengalahkan kebaikannya, berarti dia nggak berbuat baik dong. Padahal 1 kebaikan itu Allah balas dengan 10 kali lipat. Dan Allah akan balas keburukan itu dengan 1 kali. Ada orang misal meninggal, misal kebaikannya nggak ada, misal, berarti dia nggak berbuat baik dong ya, kan gitu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha.
Wahum la yuzlamun. Wahum la yuzlamun. Ya. Dan mereka tidak akan dizalimi. Yalah, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat baik ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa